Beginilah cara warga Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, membuat makanan khas dengan cita rasa asam, asin, dan pedas. Cincalok terbuat dari udang rebon yang difermentasikan. Proses pembuatannya cukup mudah. Udang rebon dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dihamparkan serta dicampurkan dengan garam dan gula. Proses ini membutuhkan waktu 2 hari. Usaha rumahan ini telah turun-temurun digeluti oleh warga setempat. Satu di antaranya adalah Jumiati. Cincalok yang ia produksi dipasarkan di kota Pontianak dan Singkawang dengan harga bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Belasan tahun ada dah kita kerja ini nih. Kalau kakak nih apakah nelayan juga atau kita ambil dari nelayan nih? Ngambil dari nelayan, Dia diolah, diolah bikin calo, dihitung jenis apa nih kak? udang sungkur. Ya. Kalau untuk kakak sendiri setelah dibuat satu atau 600 kilo itu dijual atau kakak yang dagangkan atau mereka datang sendiri kak? Biasa kita kirimnya, kirim Mana kak? ke Ponti kadang-kadang. Pandemi COVID-19 berdampak juga terhadap pembuat cincalok dan belacan atau terasi seperti yang dialami oleh Darman Tambi. Darman mengaku selain membuat penghasilan dari memproduksi cincalok dan terasi yang turun, ia juga harus mengurangi jumlah karyawannya dari 30 orang menjadi belasan orang saja. Modal usaha yang kurang membuat ia harus bekerja keras mengelola usahanya agar tidak gulung tikar, sebab bantuan modal dari pemerintah masih belum tersentuh olehnya. Kita nih kalau bisa pemerintah tuh memperhatikan kita supaya kita dapat menghidupi orang yang ramai ini, supaya dibantu bagaimana, terutama ekonominya lah. Ini sejak pandemi ini memang ekonomi kita ini cukup lemah, bertahan sendiri lah, semampu-mampu kita lah. Sementara itu, Camat Batu Ampar menyatakan potensi yang ada di Desa Padang Tikar perlu terus didorong. Ia juga akan berusaha agar para pelaku usaha tersebut bisa mendapat pendampingan serta bantuan modal usaha. Kita daftarkan dulu, kemudian kita juga perlu izin gitu kan dari Dinas Kesehatan dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan kawan-kawan Dekranasda, menginventarisir sebanyak mungkin, mendorong masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan produksinya. Kemudian ini juga kita usahakan supaya dapat izin dari pemerintah. Nah, ini tinggal kita sekarang ini terus mengidentifikasi apa-apa yang menjadi kekurangan, yang belum. Nah, jangan sampai juga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Mayoritas penduduk di Desa Padang Tikar ini mengandalkan hasil pertanian dan hasil laut sebagai penopang ekonomi. Warga juga berharap adanya perhatian dan bantuan untuk mendorong usaha olahan hasil laut masyarakat. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.